Check this out. Di sisi Fang Yi, ia masih melakukan kultivasi yang diiringi aura yang berwarna emas, dan ia juga menggerakkan tangannya seperti gerakan meditasi. Lalu, di saat Fang Yi bermeditasi, di atas awan terdapat kapak besar melebihi gunung. Pada saat yang sama, Su Qingying masih berlari, dan ia pun dikagetkan dengan fenomena sebelumnya. Dalam benaknya pun berpikir, dia sedang mencoba mengayunkan Divine Axe. Dia bisa mengendalikan spiritual energi sebaik ini. Apa dia sudah diam-diam berlatih ratusan tahun tanpa ada yang tahu? Sebelumnya, aku gagal menembus Ghost Axe Realm bintang 3 karena tekanan dari Divine Axe, bahkan aku sampai muntah darah dan terbaring seminggu. Benar-benar ingatan yang ingin kulupakan. Dengan tubuhku saja aku bisa gagal, dari mana sebenarnya makhluk gila seperti dia muncul? Spiritual energinya begitu melimpah, pengendaliannya sangat presisi saat mengayunkan Divine Axe. Setiap aliran spiritual energi seperti telah ditempa ribuan kali. Orang seperti ini bahkan sudah bukan sekadar monster, dia nyaris seperti dewa yang turun ke dunia. Dan juga, kebanyakan pionir langsung terburu-buru saat merasa akan menembus level, tapi orang ini sangat stabil dan tenang. Mental dan keberaniannya juga begitu matang, benar-benar seperti Hidden Master. Lalu Su Qingying juga menyadari bahwa Divine Axe bergerak ke arah timur. Di sisi Fang Yi, ia membuka matanya, dan ternyata motor dari Fang Yi berubah menjadi keemasan, dan pada saat yang sama Fang Yi melayang yang diiringi kekuatan yang dahsyat yang berwarna emas, dan juga di dalam tubuhnya mengandung kekuatan besar, dan sistem pun menginformasikan, menembus Ghost Axe Realm bintang 2. Beberapa saat kemudian, Su Qingying hampir sampai ke tujuannya, namun ia dikejutkan dengan kekuatan yang meluap dan mengintimidasi. Lalu Su Qingying bergumam, aku terlambat lagi, padahal baru lewat 30 detik. Lalu ia juga berpikir, jika dugaan aku benar, dia sudah menyadari kalau aku menguntitnya. Kalau begini terus, bukankah aku tak akan pernah bisa merekrut orang? Namun Su Qingying menyadari tempat di hadapannya itu sebelum sempat digunakan oleh Fang Yi. Lalu Su Qingying berkata, Senior, Anda seharusnya belum pergi, bukan? Di sisi Fang Yi yang berada di atas pohon berpikir, jadi memang dia yang selama ini mengikutiku. Lalu Su Qingying melanjutkan perkataannya, aku adalah Kapten Tim Firefly Unit di bawah Asosiasi Spirit Energi Xianxia Negara Xia. Aku juga seorang pionir atas nama asosiasi, aku dengan tulus disendiri mengundang Anda. 2 hari ini aku mengikuti jejak Anda, dan ingin memohon agar Anda bersedia bergabung dengan asosiasi resmi. Kuharap Anda tidak menaruh kesan buruk terhadap asosiasi. Lagi pula, meski asosiasi kami belum secara resmi diumumkan ke publik, tapi semua dokumen dan legalitasnya resmi. Namun, Su Qingying juga mulai berpikir, semoga dia tidak merasa tersinggung. Semoga dia tidak menganggapku sedang mengganggunya. Pilihan kata harus hati-hati, nada bicara harus lembut. Lalu, Fang Yi bertanya, kenapa? Sedangkan Su Qingying terbata-bata karena di saat yang sama ia juga berpikir, bagaimana ini? Papaku harus jujur, tapi orang seperti dia pasti sulit dibohongi. Ucapan manis palsu pun tak ada gunanya. Apaan? Lalu Su Qingying melanjutkan perkataannya, karena negara Xia ingin mencari dan menyatukan para pionir, agar mereka bisa dibina secara resmi, dan pada saat yang sama para Lightbringer juga bisa mendapatkan perlindungan lebih. Saat ini para pionir tumbuh secara liar. Aku tahu bergabung dengan asosiasi mungkin terasa seperti belenggu bagi Anda. Tapi pada akhirnya, kita tetap harus menghadapi spiritual revival ini bersama-sama, melawan musuh tak dikenal yang sama. Fang Yi pun menjawab, kalau aku bilang aku tidak mau, bagaimana? Aku belum bisa sepenuhnya mempercayaimu. Su Qingying pun terdiam mendengar perkataan Fang Yi. Namun, Su Qingying mengambil sebuah kertas di dalam sakunya dan bergumam, namaku Su Qingying. Sebelum spiritual revival aku adalah seorang atlet. Aku tak tahu apakah Anda masih ingat. Ini adalah identitasku. Kumonon, percayalah padaku. Namun, Fang Yi dalam benaknya berpikir, sepertinya aku memang agak mengingatnya. Ternyata benar, orang dengan bakat fisik bawaan memang lebih mudah menjadi pionir, pantas saja larinya cepat. Tapi, namun, dari pengalaman di kehidupan sebelumnya, negara Xia akhirnya gagal mewujudkan harapannya. Seluruh umat manusia musnah. Karena aku mendapatkan kesempatan kedua dan sistem ini,
aku pasti akan menjadi bagian dari mereka, tapi bukan sekarang, belum saatnya. Lalu Fang Yi bergumam, aku memang mengingatmu. Begitu saja, akan kupikirkan dulu, tapi kau harus menjaga rahasia keberadaanku untuk sementara. Lalu Fang Yi juga berpikir, melihat sikap Su Qingying, asosiasi spirit energi sekarang ini sama sekali tak berani membuat marah pionir sepertiku. Kebetulan aku bisa memanfaatkannya. Lalu Su Qingying bergumam, aku bisa bekerja sama denganmu. Tapi fenomena saat kau menembus level sudah terdeteksi asosiasi. Aku tetap harus melapor. Tapi setengah benar setengah tidak, bagaimana? Fang Yi pun menjawab, baiklah, kita lakukan begitu saja. Namun, saat Su Qingying menoleh ke belakang dan pada saat yang sama Fang Yi sudah pergi dari hadapan Su Qingying. Scene berpindah saat Su Qingying yang sedang menelpon, aku tetap gagal menangkapnya. Sudah berapa kali, dia memang sengaja menghindar. Susah payah aku menghapus jejak yang ditinggalkan Big Shot, hidupku sungguh menyedihkan. Lalu orang yang ditelepon menjawab, sudahlah, lupakan itu dulu. Sebenarnya, aku merasa penugasanmu di lapangan sekarang juga merupakan hal yang baik. Baru-baru ini, anomali mulai bermunculan. Su Qingying pun menjawab, mereka muncul lagi, makhluk-makhluk keji dan brutal itu. Aku tak akan pernah melupakannya, ada yang dingin dan jahat, ada pula yang gila dan penuh kekejaman. Mereka memanfaatkan energi dalam zona polusi, yang muncul setelah spiritual revival. Ada yang bermutasi jadi bis dan mutan lalu memangsa manusia, ada juga yang menyamar jadi fenomena aneh dan terus membunuh, lalu membagi wilayah, hingga akhirnya memicu terbentuknya zona polusi baru. Jika tidak dimusnahkan, mereka akan terus menyebarkan sifat destruktif dan menggerogoti dunia manusia.